Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dahulu kala di zaman Bani Israel, hiduplah seorang pemuda yang wajahnya memancarkan keteduhan dan cahaya ketulusan. Pemuda ini tidak hanya tampan parasnya, tetapi juga indah akhlaknya. Sebut saja namanya Fulan. Dalam keheningan malam yang panjang, saat manusia lainnya terlelap dalam buayan mimpi, pemuda itu justru berdiri dalam sepi, bersimpuh dan menangis di hadapan Tuhannya. Malam-malamnya diselimuti zikir dan doa, penuh harap dan penghambaan. Setiap detik waktu berlalu, ia isi dengan ibadah yang khusyuk. Dan ketika mentari terbit menyingsing pagi, ia berpuasa, menahan lapar dan dahaga, menundukkan syahwat dan menyucikan hati. Fulan adalah pemuda yang lembut dalam bertutur kata. Tak pernah ada kalimat kasar keluar dari lisannya. Jika ia berbicara, maka yang mendengar akan sejuk dan tentram. Jika ia diam, maka diamnya pun meneduhkan hati. Sopan santunnya membuat setiap orang segan dan menghormatinya, tua maupun muda. Ia tidak hanya menawan secara rupa, tapi lebih dalam dari itu, hatinya penuh kemuliaan. Keindahan akhlaknya, ketekunannya dalam ibadah, dan ketulusan hatinya lama-kelamaan sampai pula ke telinga sang raja. Raja yang memimpin negeri dengan bijak, namun di dalam hatinya masih merasa ada ruang kosong, ruang yang tidak bisa diisi dengan harta, takhta, ataupun pujian manusia. Dan ketika raja mengenal Fulan, hatinya seperti disiram air di tengah panas yang membakar. Ia merasakan kesejukan yang tak pernah ia temukan di istana. Maka sejak pertemuan itu, sang raja pun sering datang berkunjung ke rumah Fulan. Tidak hanya untuk bersua, tapi untuk belajar. Belajar tentang hidup, belajar tentang keikhlasan, belajar tentang bagaimana mencintai Tuhan di tengah dunia yang penuh godaan. Fulan tidak pernah berubah, meskipun dikunjungi oleh penguasa negeri, ia tetap bersahaja. Ia menyambut sang raja bukan sebagai hamba yang tunduk pada kekuasaan dunia, tapi sebagai sesama hamba yang tunduk pada kekuasaan ilahi. Ia tetap sederhana, ia tetap rendah hati, dan raja pun semakin terpikat. Beberapa kali, sang raja menawarkan hadiah kepada Fulan, emas, perak, kain sutra, bahkan harta kekayaan. Namun setiap kali itu pula, Fulan menolak dengan sopan. Ia berkata, "Hamba sudah cukup dengan apa yang Allah beri. Kekayaan bukanlah yang hamba cari." Bahkan ketika sang raja menawarkan jabatan tinggi dalam istana, Fulan tetap berkata tidak. "Biarkan hamba tetap seperti ini, karena jabatan bisa membuat manusia lupa daratan, sedang hamba tak ingin jauh dari Tuhan," ucapnya lembut. Kekaguman sang raja pun kian dalam. Di tengah dunia yang penuh kemunafikan, Fulan adalah sosok yang jujur dan murni. Seakan-akan langit telah menitipkan seorang manusia istimewa di tengah bangsa Bani Israel. Hanya satu, dan itu adalah Fulan. Namun, tak semua orang merasakan hal yang sama. Kedekatan sang raja dengan Fulan ternyata menjadi bara dalam dada sebagian masyarakat. Mereka yang hatinya diliputi iri dan dengki, tak bisa menerima kenyataan bahwa seorang pemuda biasa bisa begitu dicintai oleh penguasa negeri. Mereka pun mulai mengguncing Fulan, berbisik-bisik di pasar, di rumah-rumah. Hal ini membuat kecemburuan mereka semakin menjadi-jadi. Perlahan, rasa cemburu dan iri dengki berubah menjadi kebencian. Kebencian yang begitu memuncak di dada. Kemudian mereka pun membuat sebuah pertemuan rahasia. Di balik tirai malam yang pekat, di ruang yang jauh dari telinga orang-orang jujur, berkumpullah mereka, para pembenci kebaikan, yang hatinya telah diracuni oleh iri dan dengki. Wajah-wajah mereka dipenuhi oleh dendam. Mereka tidak sedang berbicara tentang keadilan atau kebenaran. Yang mereka bicarakan hanyalah satu nama, Fulan, pemuda yang telah lama menjadi duri dalam hati mereka. Bukan karena kesalahannya, melainkan karena kemuliaannya. Bukan karena dosanya, melainkan karena kedekatannya dengan sang raja. Di tengah ruangan yang remang, salah satu dari mereka, yang paling licik di antara mereka, berdiri tegap penuh kebencian.
Ia mengenakan jubah gelap dengan sorot mata tajam penuh muslihat. Dengan suara rendah namun menusuk, ia berkata, "Cukup sudah." Fulan berdiri di tempat yang bukan miliknya. Ia telah membuat kita tampak kecil di mata raja. Sudah saatnya ia disingkirkan. Yang lain mengangguk perlahan. Mereka mendengarkan dengan napas tertahan. Dan di saat itulah rencananya mulai disampaikan. Rencana yang bukan hanya keji, tetapi juga penuh tipu daya. "Rencana apa yang ingin kau lakukan?" tanya salah satu dari mereka. Mereka penasaran, namun sudah bisa mencium bau kelicikan yang busuk. Ia pun menjawab, perlahan dan penuh strategi. "Kita cari wanita paling cantik di negeri ini, yang keelokannya bisa membuat mata lelaki tergoda, yang kelembutannya bisa menembus hati yang paling kokoh. Kita beri dia bayaran yang mahal. Tugasnya hanya satu, yaitu menggoda Fulan, membuatnya jatuh dalam kehinaan." Lalu terdengar helaan napas dari beberapa orang. Yang lain saling berpandangan. Bagaimana jika Fulan tidak tergoda? Kita tahu bahwa Fulan adalah pemuda yang taat, tidak mudah menjebak Fulan, apalagi dengan jebakan yang seperti itu. Lelaki itu menjawab sambil menatap tajam, "Tak mengapa, jika Fulan menolak, kita tetap menang. Wanita itu akan bersumpah bahwa ia telah disentuh. Kita sebar cerita, kita tabur fitnah, dan kebencian akan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Citra suci Fulan akan ternoda, dan raja, ia tidak akan bisa membedakan antara kebenaran dan kebohongan saat fitnah telah membakar kepercayaannya." Seketika raut wajah mereka berubah. Yang tadinya muram karena iri dan dendam, kini tersenyum licik, menyambut rencana itu dengan antusiasme gelap. Bagai asap hitam yang menari di atas api dendam, mereka menyusun siasat itu dengan penuh semangat. Tak ada lagi keraguan. Mereka sepakat, ini adalah cara terbaik untuk menjatuhkan Fulan dari tempat mulianya di hati sang raja. Mereka tidak lagi peduli apakah Fulan benar atau salah. Yang mereka inginkan hanyalah kehancurannya. Mereka hanya ingin melihatnya jatuh, tersungkur, dan dihina oleh orang-orang yang dulu memujanya. Maka rencana itu pun disepakati, dan malam itu mereka bubar dengan dada penuh kepuasan. Begitulah fitnah mulai disusun. Bukan oleh orang bodoh, tetapi oleh orang yang sengaja membunuh kebenaran dengan senjata bernama fitnah. Pada keesokan harinya, sekelompok orang itu mendatangi seorang wanita. Bukan wanita biasa, melainkan wanita paling cantik di antara kaumnya. Wajahnya menawan, tubuhnya menggoda, dan senyumnya penuh tipu daya. Kemudian, di hadapan wanita itu, mereka menyampaikan maksud kedatangannya. Dengan suara pelan namun jelas mereka berkata, mereka meminta kepadanya untuk menggoda Fulan. Bukan hanya menggoda, tapi juga mengajaknya berzina. Karena diiming-iming bayaran tinggi, wanita itu langsung menyanggupinya. Si wanita merasa yakin bahwa dengan kecantikan dan kemolekan tubuh yang dimiliki, ia akan dengan mudah melaksanakan perintah tersebut. Ia akan dengan mudah membuat Fulan tergoda dan jatuh dalam perbuatan zina. Malam pun tiba. Dalam balutan pakaian yang rapi namun menyimpan niat tersembunyi, wanita itu mendatangi rumah Fulan. Ia mengetuk pintu, lalu berseru dengan suara lirih namun mendesak. "Wahai hamba Allah, tolong aku. Perjalanan yang akan aku tempuh masih jauh. Aku tak berani melanjutkan perjalanan malam ini. Aku takut bila nanti ada penjahat di jalan." Fulan yang dikenal dengan hati lembut dan jiwa penuh belas kasih, membukakan pintu dan mempersilakan wanita itu masuk. Tidak ada sedikit pun rasa curiga di hatinya. Ia hanya melihat seorang musafir yang butuh pertolongan. Setelah dipersilahkan masuk, wanita itu mulai dengan meminta seteguk air. "Wahai Fulan, aku haus sekali. Berilah aku minuman." Wanita itu juga meminta sepotong roti kepadanya. Fulan bergegas mengambilkannya. Air disuguhkan, roti diletakkan di hadapannya. Ia benar-benar merasa kasihan. Dalam hatinya berkata penuh rasa iba, "Sungguh malang wanita ini. Bagaimana ia bisa berjalan seorang diri di malam hari?" Namun waktu terus berlalu. Ketika malam sudah semakin larut, tiba-tiba wanita itu mulai melepaskan satu persatu pakaiannya. Lapis demi lapis jatuh ke lantai, hingga nampaklah seluruh lekukan tubuhnya.
Ia berdiri di hadapan Fulan, menyusun kata-kata yang memabukkan. Suaranya dipenuhi desahan, lirih dan menggoda, membangkitkan syahwat dalam dada siapapun yang mendengarnya. Ia pun mulai mendekati Fulan. Langkahnya pelan, matanya menatap dengan tatapan menggoda. Dan tanpa basa-basi, ia mengajak Fulan untuk berzina. Melihat itu, seketika Fulan terperanjat kaget. Wajahnya memucat, jantungnya berdegup cepat. Dengan suara terguncang, ia berkata, "Astagfirullah, apa-apaan ini? Apakah kamu tidak malu, telanjang di depan orang lain?" Ia segera memalingkan wajahnya, melangkah mundur dengan tergesa, menjauh sejauh yang ia bisa. Namun wanita itu tidak berhenti. Ia terus saja mendekati Fulan. "Sudahlah, di rumah ini hanya ada kita berdua. Kenapa tidak kau manfaatkan kesempatan ini? Peluk aku, jamahlah tubuhku." Apa yang baru saja dikatakan wanita itu benar-benar membuat Fulan semakin terkejut. Dengan suara bergetar namun tegas, Fulan mengingatkan wanita itu tentang pedihnya siksa neraka jika ia tetap bersikeras ingin melakukan dosa itu. "Tidakkah kamu takut terhadap siksa api neraka yang tak akan pernah padam?" Akan tetapi nasihat Fulan tak menggugah hati si wanita. Rayuan dan godaan terus saja dilancarkan. Ancaman tentang pedihnya siksa api neraka sama sekali tidak dihiraukannya. Seolah-olah tidak ada kata takut dalam hatinya. Fulan yang mulai resah dan kebingungan akhirnya mengambil sebuah lampu. Lampu yang terbuat dari sumbu dan minyak tanah. Kemudian ia pun menghidupkannya dengan api. Ketika api sudah menyala, Fulan meletakkan kedua telapak tangannya di atas api tersebut. Lama-kelamaan telapak tangannya mulai terbakar. Namun Fulan malah membiarkannya, meskipun harus menanggung rasa sakit dan pedih. Kali ini, gantian sang wanita yang terkejut. Ia heran melihat perilaku Fulan yang aneh itu. "Hei, apa yang kau lakukan? Hentikan perbuatanmu itu." Sambil menahan rasa sakit yang tak tertahankan, Fulan menjawab, "Kau lihat, bila api dunia saja sakitnya seperti ini, lantas bagaimana dengan api akhirat kelak?" Melihat itu, sang wanita ketakutan. Ia pun menjerit histeris dan jatuh tersungkur. Dan seketika itu juga, sang wanita meninggal di hadapan Fulan yang masih terpana. Fulan bingung, ia panik namun tetap tenang. Dengan penuh rasa tanggung jawab, ia segera memperlakukan jenazah wanita dengan baik, sebagaimana mestinya. Ia tidak lari, tidak menyembunyikan, tidak menciptakan alibi. Tapi seperti biasa, iblis tidak tinggal diam. Iblis pun meniupkan fitnah ke hati orang-orang yang menyimpan dengki kepada Fulan, membisikkan rencana lebih jahat dari sebelumnya. Kemudian mereka menebar fitnah ke seluruh penduduk desa bahwa Fulan telah berzina dengan si wanita, lalu membunuhnya untuk menutupi aib. Fitnah itu dengan cepat menyebar bagai angin yang berhembus. Dalam sekejap, kabar itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Orang-orang yang dahulu memuji Fulan, kini mencacinya. Begitu pula dengan sang raja. Beliau yang dulu sangat menyayangi dan mengagumi Fulan, kini berubah menjadi murka. Fulan sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Namun meskipun mencoba membantah, ia tidak punya alibi atas pembelaannya tersebut. Akhirnya Fulan hanya bisa pasrah. Ia pun dijatuhi hukuman mati oleh sang raja. Tangan Fulan diikat, ia diseret menuju tempat eksekusi. Sementara jasad wanita yang sudah tidak bernyawa diletakkan di atas papan kayu di samping tiang gantungan, sebagai saksi diam dari kisah yang penuh dusta. Mereka yang telah menjalankan rencana jahatnya merasa puas dan senang. Mereka mengira dendam telah terbalaskan. Akan tetapi pada detik-detik terakhir, ketika tali akan diikatkan ke lehernya, Fulan menunduk dalam kehinaan yang tidak ia lakukan. Ia memejamkan mata dan memanjatkan doa lirih, namun penuh penghayatan. "Wahai Zat yang mengetahui segala rahasia." Langit seketika berguncang hebat oleh ketulusan doa Fulan. Dan tiba-tiba terdengarlah suara yang menggema di hatinya. "Hentikan doamu, penduduk langit menangis melihatmu. Jika kamu terus berdoa, niscaya langit akan berguncang." Sementara itu, suasana kian mencekam. Semua mata tertuju ke arah Fulan. Hati mereka berdebar,
menyaksikan hukuman mati yang akan dijalani Fulan. Namun tiba-tiba terjadilah sesuatu yang menakjubkan. Dalam keadaan yang sangat genting, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruh wanita ke dalam jasadnya. Wanita itu hidup lagi. Kemudian ia berdiri dan berkata di hadapan orang-orang, "Fulan itu terzalimi, ia tak berzina denganku. Sungguh, aku masih perawan." Lantas sebagai bukti kebenaran atas ucapannya, wanita itu menceritakan tentang luka bakar di telapak tangan Fulan, di mana Fulan nekat melakukan itu karena takut pedihnya api neraka. Ia juga memberitahu siapa saja orang-orang yang telah memfitnah Fulan, termasuk membayar dirinya untuk menggoda Fulan agar berbuat zina. Setelah berkata demikian, wanita itu langsung jatuh tersungkur ke tanah. Ia meninggal untuk yang kedua kalinya. Sontak semua orang di sana terpana menyaksikan peristiwa yang luar biasa itu. Antara perasaan takjub dan heran, sang raja menyuruh beberapa prajurit memeriksa telapak tangan Fulan. Pasukan pun segera menjalankan perintah. Dan benar, telapak tangannya hangus, luka yang dalam tampak jelas. Pemimpin negeri segera berdiri. Dengan wajah penuh penyesalan, ia meminta maaf atas keputusan yang gegabah dan menyesali kelalaiannya yang telah hampir membunuh orang tak bersalah. Namun ajal tetap berjalan menurut waktunya. Tak lama kemudian, Fulan menjerit pelan. Ia tersenyum tipis, lalu tubuhnya roboh. Ruhnya kembali ke hadirat Allah. Seolah setelah semua beban dan tuduhan itu diangkat, ia pun diperbolehkan pulang ke sisi ilahi. Melihat kenyataan ini, sang raja tak kuasa menahan tangisnya. Ia merasa berdosa. Pemuda yang sangat ia sayangi harus berakhir dengan cara seperti ini. Andaikan waktu bisa terulang kembali, ia tak akan mudah percaya dengan fitnah keji yang menimpa Fulan. Namun, semua itu sudah terlambat. Sang raja hanya bisa menangis penuh penyesalan. Akan tetapi, di balik tangisnya yang dalam, bara amarah bergejolak di hati sang raja. Beliau sangat murka kepada orang-orang yang telah membuat fitnah. Pada saat itu juga, sang raja perintahkan pasukan untuk menangkap orang-orang tersebut dan menjatuhinya hukuman mati. Lewat kisah ini kita belajar bahwa fitnah bisa membunuh lebih kejam dari pedang. Namun kebenaran yang tulus selalu akan mendapatkan tempatnya. Dan selama kita yakin bahwa yang kita lakukan adalah benar, hendaknya tidak ada rasa takut dan khawatir. Karena sesungguhnya, Innallaha ma'ana, Allah pasti bersama kita. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawadir, karya Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Akhirul kata, wallahu a'lam bisyawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.